Assalamualaikum Ustadz Riko. Waalaikumsalam Bu Elvi, ya Bu. Apa kabar Ustadz Bu? sedang ya alhamdulillah baik Ustadz, Ustadz sedang sibuk? Enggak juga nih Bu, sedang duduk-duduk aja di kantor, ada yang dikerjakan. Ada apa ya Bu? Iya, saya ini mau minta beberapa waktu Ustadz, ini saya mau menyampaikan beberapa permasalahan saya di kelas ini Ustadz, saya minta sarannya. Iya boleh, tapi mungkin saya batasi 10 menit saja karena saya ada juga agenda setelah ini. Gimana Bu? Nggak apa-apa? Iya, baik Ustadz, nggak apa-apa. Oke, oke, Begini baik. Ustadz, begini Ustadz, sudah beberapa hari ini ada satu orang siswa saya yang selalu terlambat datang ke sekolah. Padahal jadwal masuk kita jam 7.15 ya Ustadz. Sebelumnya Iya, iya. dia selalu datang tepat waktu, tapi hampir seminggu belakangan ini dia selalu datang terlambat setiap hari Ustadz. Apa Ibu sudah mencari tahu apa penyebab dari siswa ini datang terlambat Bu? Iya, saya juga sudah menanyakan kepada anak tersebut dan kepada teman-teman di kelasnya. Ternyata anak ini sudah pindah rumah, Ustadz. Sebelumnya kan Hmm. beberapa meter dari sekolah kita. Hanya 1 minggu terakhir ini keluarga mereka pindah dengan lokasi yang agak jauh dari sekolah ini, Ustadz. Oh, begitu. Bagaimana dengan orang tuanya, Bu? Iya, yang mengantarkan pagi ayahnya, Ustadz. Mhm. Bagaimana reaksi si anak di saat dia terlambat, Bu? Iya, saya, pada saat saya tanya, dia hanya menjawab, "Iya, ayah saya lama mengantarkan ke sekolah, Bu," seperti itu saja, Ustadz. Nampaknya kalau yang anak dia memang agak sedikit cemas karena selalu datang terlambat setiap hari, tetapi, mungkin tidak ada pilihan lain karena dia diantar oleh, ayahnya, Ustadz. Bagaimana dengan reaksi orang tuanya, Bu? Apa Ibu udah tahu, dari segi orang tuanya, Bu? Iya, 2 hari yang lalu saya juga sudah memanggil orang tuanya, Ustadz. Saya sudah sampaikan, hanya jawaban dari orang tuanya, "Ya baik Bu, saya akan mengusahakan," seperti itu saja. Cuman setelah itu saya lihat perkembangannya masih seperti itu, Ustadz, belum ada peningkatan. Oh, seberapa jauh, Bu, rumah si anak dari sekolah? Kurang lebih 3 kilometer dari sekolah kita, Ustadz. 3 kilometer. Bagaimana dengan usaha ibu yang lain mungkin, supaya anak ini dia ndak datang terlambat lagi ke sekolah selain memberikan, pembinaan kepada si anak dan juga orang tuanya gitu, Bu? Saya sudah mencari tahu lokasi rumahnya. Ternyata ada juga salah seorang siswa kita, tapi tidak teman sekelasnya ini, Ustadz, yang tinggal satu perumahan dengan dia. Jadi, saya sebenarnya mau menyarankan, agar dia pergi bersama tetangganya itu, Ustadz. Hmm, lalu apa Ibu sudah, coba, eee, menyampaikan kepada temannya itu, Bu? Kalau kepada temannya sudah Ustadz, tapi kepada orang tuanya belum. Kalau kepada temannya saya juga bertanya, yang temannya itu diantar ke sekolah, oleh siapa? Oleh ayahnya juga, kadang-kadang ibunya yang ngantar. Tetapi alhamdulillah kalau yang temannya itu tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi, saya ingin, kalau seandainya dia perginya bareng dengan temannya yang tersebut, Ustadz. Nah, kalau seandainya ibu inginnya anak itu bisa pergi berangkat dengan temannya yang dekat komplek itu, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan setelah ini? Eee, saya akan memanggil orang tuanya rasanya, Ustadz, memanggil kembali orang tuanya. Memanggil orang tuanya, lalu Iya. apa yang akan ibu lakukan kira-kira setelah dipanggil, Bu? Iya, rencananya saya akan menyampaikan atau memberikan saran agar dia bisa berangkat bersama temannya yang satu komplek, dengan dia. Sebenarnya saya juga mau menyarankan agar dia naik angkot saja atau dengan ojek online, tapi saya takut juga ini Ustadz, eee, nanti kalau seandainya ada kendala di jalan, tentu akan berbahaya juga kepada dia. Jadi itu yang akan yang rencananya akan saya sampaikan kepada orang tuanya.
Kalau begitu, saran yang mana yang lebih Ibu dahulukan nantinya? Tadi kan ada 2 saran itu untuk orang tuanya. Saran mana yang lebih efektif yang akan Ibu sampaikan? Saya kira lebih efektif jika dia berangkat bersama temannya yang satu komplek itu, Ustaz. Hmm, kira-kira kapan Ibu akan memanggil orang tuanya, Bu? Saya akan memanggilnya insya Allah besok, Ustadz. Kebetulan besok setelah jam istirahat, ada guru bidang studi yang masuk lokal saya, sehingga saya ingin bertemu orang tuanya secepatnya untuk menyampaikan hal ini. Wah, kalau begitu, ya setelah ini Ibu akan panggil orang tuanya, itu akan dilakukan besok. Nah, berarti setelah ini Ibu panggil orang tuanya, kemudian berikan saran kepada orang tuanya tentang solusi terbaik yang menurut Ibu mungkin bisa untuk mengatasi masalah ini dengan anaknya pergi bareng ya Bu ya tadi ya, Iya, Ustaz. dengan pergi bareng dengan teman yang dekat rumahnya. Nah, berarti Ibu udah punya solusi nih untuk permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya, Bu ya? Iya. Ya, berarti kalau seandainya seperti itu, Bu, mungkin apa ada hal yang lain, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa itu saja, Ustadz. Tadi saya begitu buntu rasanya berpikir bagaimana solusinya, tapi ternyata setelah saya menyampaikan kepada Ustadz, saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini, Ustadz. Ah ya, sama-sama Bu Elvi. Terima kasih Bu Elvi. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Saya pamit dulu Ustadz, mau melanjutkan ngajar ekstrakurikuler anak-anak lagi di lapangan. Iya, oke, siap Bu. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elvi. Ya, Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ada apa Mohon ini maaf. Ustadz? Ini Bu, saya sengaja meminta waktu Ibu sebentar ini mungkin sekedar mendengarkan keluh kesah saya karena beban pikiran saya juga ini Bu. Kalau dibiarkan menumpuk takutnya nanti terganggu pula kesehatan, kemudian tambah jadi beban nantinya. Jadi saya ingin bercerita kepada Ibu supaya beban saya ini mungkin mudah-mudahan bisa berkurang gitu Bu. Iya, silakan Apakah saya Ustadz. bisa Bu? Iya. Apakah Ibu sedang sibuk Bu? Oh enggak, kebetulan saya habis melihat anak yang latihan menari. Ya, jadi Oh, ya kebetulan saya sedang kosong juga, Ustadz. ya nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Iya, sebelumnya. iya silakan, Ustadz. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya di sekolah itu punya kesibukan yang luar biasa Bu. Dalam keseharian saya jadi tugas pokok saya adalah mengajar, kemudian ada beban tambahan juga ini sebagai wakil kurikulum di sekolah. Nah, alhamdulillah biasanya saya melaksanakan hari-hari itu alhamdulillah diberi kelancaran gitu Bu. Cuman akhir-akhir ini kesibukan di sekolah itu luar biasa Bu. Kemarin di bulan Maret, di awal-awal Maret kami sekolah mengadakan ada agenda Gasani Bu. Ada perlombaan untuk tingkat SD se-Sumatera Barat, kemudian ada juga untuk SMP-nya sekota Bukit Tinggi. Nah, setelah itu Bu, dilanjutkan pula keesokan harinya itu saya PPDB Bu untuk sekolah SD gitu, untuk yang masuk ke SMP. Nah, setelah itu keluar lagi pengumuman bahwa sekolah saya itu terkategori visitasi tahap 1 Bu untuk akreditasi. Dengan kesibukan saya sehari-hari,
pada saat Gasani saya juga PJ untuk lomba gitu Bu. Kemudian PPDB juga menyangkut karena saya wakil luar biasa juga. Kemudian terakhir untuk akreditasi mau tak mau memang saya juga yang berperan di situ. Jadi beban saya menumpuk sekali rasanya Bu. Tambah pula sekarang alhamdulillah kan saya sedang ikut CGP nih Bu, CGP Angkatan 7. Karena kesibukan itu ada beberapa tugas saya yang terkendala saya dalam melaksanakannya gitu Bu. Jadi itu yang jadi beban saya sekarang Bu. Oh ya, begitu banyak kegiatan yang, Ustadz, ampuh ya, begitu luar biasa. Nah kalau, saya boleh tahu, kalau untuk saat ini bagaimana perasaan Ustadz? Untuk menghadapi, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sedang Ustadz jalani saat ini? Yang jelas kalau sekarang suka dukanya ada Bu. Sukanya untuk Gasani dan PPDB serta untuk apa ini namanya akreditasi alhamdulillah udah terlaksana, udah selesai. Cuman sekarang yang saya takutkan tugas CGP saya ini Bu. Karena beberapa hari ini saya fokus dengan PPDB dan juga akreditasi jadi tugas-tugas CGP saya benar-benar menumpuk. Saya takut Bu kalau seandainya saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya ini sesuai dengan waktu yang diberikan gitu. Jadi saya tidak bisa upload tugas-tugas ke LMS. Jadi saya takut sekali Bu. Udah mengikuti kegiatan CGP, takut juga tidak lulus, tidak dapat sertifikat gitu Bu. Itu cemas sekali sekarang Bu. Nah, kira-kira Ustadz, apa yang bisa Ustadz lakukan untuk menghilangkan rasa cemas tersebut? Uh, Mungkin setelah ini saya akan lebih ke manajemen waktu saya mungkin ya Bu ya. Sembari tugas pokok saya di sekolah, kemudian ada kegiatan CGP juga, berarti saya harus bisa membagi waktu ini mungkin Bu, meluangkan waktu, mungkin waktu istirahatnya dikurangi sedikit untuk menyelesaikan tugas gitu. Kemudian saya juga belum menghubungi Pak Muhajirin nih Bu selaku fasilitator saya. Ini bisa Bu saya hubungi beliau untuk meminta kelonggaran waktu karena saya baru mau buka LMS, minta kelonggaran waktu sepertinya itu yang mungkin saya lakukan Bu. Oh iya. Baik Ustadz, saya juga mau tahu, di antara sekian banyak, pekerjaan mungkin yang, sedang Ustadz jalani, kira-kira, Ustadz lebih memprioritaskan, yang mana kira-kira? Kalau prioritas saya, kedua-duanya prioritas, Bu. Oh ya ya. Kalau tanggung jawab di sekolah, menyangkut pribadi juga, menyangkut kinerja juga di sekolah, karena amanah jadi wakil tentu saya harus memikirkan yang ada di sekolah. Untuk CGP ini juga penting, jauh lebih penting juga. Ibaratnya sama-sama penting kedua-duanya gitu, Bu. Nah, tapi sepertinya karena yang untuk sekolah udah selesai, berarti fokus saya hanya tinggal ke CGP ini gitu Bu. Oh iya. Baik berarti, kita harus menyeimbangkan juga ya Ustadz ya, tugas pokok kita mengajar, tugas tambahan kita, dan tugas yang untuk pribadi kita ya Ustadz ya. Jadi, saya tangkap Iya Bu. tadi dari cerita Ustadz bahwa rencananya tadi Ustadz mau menghubungi fasilitator ya untuk, meminta kelonggaran waktu, begitu ya Ustadz ya? Rencananya saya akan menghubungi Pak Muhajirin dalam waktu dekat Bu. Iya. Jadi kira-kira kapan waktunya Ustadz akan menghubungi Pak Muhajirin tersebut? Mungkin besok Bu karena sekarang udah sore juga, mungkin Pak Muhajirin juga ada kegiatan. Saya takutnya mengganggu aktivitas beliau. Mudah-mudahan kalau besok di jam kerja beliau bisa standby, jadi saya bisa menghubungi beliau besok untuk meminta keringanan waktu untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertumpuk ini Bu. Iya, semoga, Bapak fasilitator juga memahami ya, begitu banyak tugas yang sedang kita jalani, dan semoga tugas yang kita jalani ini tidak menghambat, kelanjutan dari program CGP kita. Nah, kira-kira Ustadz, komitmen apa yang akan Ustadz, terapkan untuk, terhadap rencana aksi Ustadz ini?
komitmennya? Berarti saya setelah ini untuk besok saya harus menemui menghubungi Pak Muhajirin, kemudian mulai hari ini juga karena udah ada waktu luang, berarti saya sudah bisa mengangsur tugas-tugas yang mana yang bisa saya kerjakan gitu, Bu. Oh iya. Jadi, kira-kira, apakah Ustadz, butuh orang lain atau siapa yang dapat membantu Ustadz untuk menjaga komitmen ini? Mungkin saya uh, butuh pengingat, saya bikin reminder aja Bu untuk tugas-tugas. Misalnya saya buatkan rekap tugasnya, tugas A misalnya harus selesai hari ini, tugas B harus selesai segini. Jadi saya butuh reminder Bu. Ah, iya, baik. Ya, berarti alhamdulillah, hari ini, Ustadz sudah menemukan sendiri bagaimana solusi permasalahan Ustadz tadi ya. Jadi, Iya Bu. mudah-mudahan apa yang, Ustadz komitmenkan atau, rencana Ustadz untuk masa akan datang untuk mengatasi permasalahan yang Ustadz hadapi saat ini bisa berjalan dengan lancar ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya juga udah merasa plong ini kepala saya Bu, udah terbayang langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Ternyata saya bisa menyelesaikan masalah ini, tapi kalau hanya difikirkan saja tanpa ada aksinya, nggak ada juga ya Bu ya, nggak ada Iya, hasilnya. iya. Tapi kalau memang dilakukan, ternyata kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Iya, Terima alhamdulillah kasih ya banyak sudah. Bu Iya, Elvi. Ya, kira-kira masih ada alhamdulillah. yang ingin disampaikan yang lain Ustadz? Permasalahan yang lainnya? Eh, Mungkin itu saja Bu. Saya senang sekali Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian juga saya udah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya sangat senang. Terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf karena mengganggu waktu luang Ibu Elvi. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Kalau begitu saya Amin. pamit. Saya pamit Iya, dulu ya Bu ya. Terima iya, kasih banyak bisa. Bu. Iya, Oke, sama-sama Ustadz. assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.